Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang teori transaksional analisis. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Eric Banner pada tahun dia lahir pada tahun 10 Mei tahun 1910. Jadi teori ini dikeluarkan pada tahun 1961 ya. Nah, bahwa Eric Banner kecewa dengan pelaksanaan psikoanalisa yang membutuhkan waktu yang sangat panjang waktu itu sampai bertahun-tahun untuk menganalisanya pasien ya. Terus gagasan tentang TA ini dikenalkan pada publik pada tahun 1949 melalui makalah yang berjudul The Nature of Intuition. Dan jadi tetapi dalam tulisan tersebut konsep TA itu belum dirumuskan dengan jelas. Nah, konsep TA ini resmi melalui diperkenalkan pada forum ilmiah antara lain seperti pada Western Original Meeting of the American Group Psychotherapy Association, di mana ini dilaksanakan di Los Angeles, Amerika pada tahun 1957. Nah, dalam makalah itu berjudul tentang Transactional Analysis, a new and effects method of group therapy. Jadi analisis transaksional atau AT ini adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional, di mana transaksional itu maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang yang lain, ya. Terus ada pun juga hal-hal yang dianalisis dalam TA ini itu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Di analisis itu dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi atau yang sedang berlangsung itu secara tepat, benar, dan wajar. Jadi bentuk, cara, dan isinya komunikasi itu menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah. Dalam transaksional analisis ini dikatakan bahwa ada hakikat manusia. Nah, jadi ada pandangan analisisnya. Itu seperti yang pertama, pada dasarnya manusia itu kan mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan untuk memperoleh suatu sentuhan atau stroke. Yang kedua, itulah kehidupan manusia itu bukanlah sesuatu yang telah ditemukan. Jadi ada proses. Terus yang ketiga itu ada manusia mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk membuat atau memutuskan lagi keputusan-keputusan kembali untuk menyelesaikan kembali keputusan yang pernah dia ambil gitu. Ya. Terus ada manusia juga mempunyai kebebasan untuk memilih dan dalam tingkat kesadarannya. Terus ada hakikat manusia selalu ditempatkan dalam interaksi sebagai dasar dari pertumbuhan dirinya. Nah, selanjutnya itu adalah manusia dapat ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi atau diubah lagi secara langsung melalui proses yang aman atau yang dapat menyenangkan diri dia. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan dari perilaku. Nah, jadi struktur kepribadian dari Berna itu menghadapi konseli. Ia menemukan bahwa konseli itu kadang-kadang berpikir, berperasaan, berperilaku seperti anak-anak. Tetapi pada kesempatan yang lain, dia juga terlihat seperti orang tua atau orang dewasa, gitu. Jadi tidak semerta-merta dia walaupun dia dikatakan sebagai anak yang kecil, bukan berarti dia akan memiliki cara berpikir seperti anak kecil. Dia juga bisa berpikir seperti orang tua. Nah, itulah yang dikatakan ego stage yang Eric Banner katakan. Jadi Eric Banner itu juga menyimpulkan bahwa manusia itu memiliki berbagai bentuk ego. Nah, yang pertama itu dia ada 3 bentuk ego. Yang pertama ada ego orang tua, ego orang dewasa, dan ego anak-anak. Nah, penjelasannya yang pertama itu adalah ego orang tua. Nah, ego orang tua atau ego stage parent. Di sini dikatakan kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua, berisikan perintah yang contohnya kayak harus atau semestinya kayak gitu. Jadi kan biasa orang tua itu kan dia lebih banyak memerintah ke anaknya kayak gitu. Itulah adalah ego stage dari orang tua. Untuk ego stage yang kedua itu adalah ego stage dewasa atau ego stage adult, di mana
itu kepribadiannya yang bersifat objektif, stabil, tidak emosional, terus dia rasional, logis, tidak menghakimi. Jadi pada ego stage dewasa ini, seseorang sudah dapat berpikir secara logis, tidak labil lagi. Dia dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah ego stage dewasa. Nah, untuk yang terakhir itu ada ego stage anak-anak. Nah, untuk ego stage anak atau ego stage child itu seperti menunjukkan ketidakstabilan, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif, masih yang dalam fase berkembangan, terus masih berubah-ubah perilakunya. Contoh paling kecil kayak anak-anak yang masih sering bertanya, tanya-tanya, terus udah kita jawab ya, tanya. Di dalam teori transaksional analisis ini dikatakan bahwa Thomas Harris juga mengklasifikasi ada 4 macam sikap dasar dalam perkembangan manusia. Yang posisi yang pertama dikatakan bahwa ada I am not okay, you okay. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu merasa paling rendah dari orang lain. Terus yang kedua itu ada posisi I am not okay, you not okay. Dia memiliki sikap dasar memandang bahwa diri dia jelek, orang lain juga jelek. Dia pandang begitu. Terus yang ketiga posisinya I'm okay, you not okay. Dia merasa bahwa dirinya lah yang baik dan orang itulah yang jelek, kayak gitu. Terus yang terakhir ada I'm okay, you okay. Di sini adalah posisi hidup yang paling baik, yang paling netral, yang kepribadiannya itu sudah sehat, ya. Karena dia dapat menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Jadi dari klasifikasi itu kita sudah tahu adanya pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah. Nah dari 4 tadi ada 3 pribadi yang bermasalah, seperti I am not okay, you okay, I am okay, you not okay, dan I am not okay, you not okay. Karena ini 3 tadi itu sangat bermasalah. Nah, untuk pribadi yang sehat itu adalah I am okay, you okay. Karena kepribadiannya sudah sehat dan baik gitu. Selanjutnya ada tujuan dari konseling transactional analysis, ya. Jadi dikatakan ada beberapa tujuan. Yang pertama ada konselor itu membantu konseli yang mengalami kontaminasi status ego yang berlebihan, ya. Kayak status ego tadi, apakah dia cenderung terlalu ke anak-anak padahal posisinya dia harusnya stage dewasa, gitu ya. Terus ada konselor akan membantu mengembangkan kapasitas diri si konseli dalam mengembangkan semua status egonya yang cocok di diri dia, mencakup memperoleh kebebasan dan kemampuannya. Terus ada konselor, dia berusaha untuk membantu konseli dan dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Dan terakhir, itu adalah konselor dapat membantu konseli dalam membebaskan dirinya dari posisi kehidupan atau stage yang tidak cocok di dalam dirinya sendiri. Itu ada peran dan tugas konselor dalam TA, berperan sebagai guru, pelatih, narasumber, dan sebagai fasilitator yang bersikap terbuka, tanggung jawab, hangat, perhatian, dan tulus. Nah, jika sebagai guru, konselor dapat menerangkan konsep-konsep seperti analisis struktural, bagaimana analisis transaksional, analisis skenario, dan analisis permainan. Terus jika sebagai pelatih, konselor dapat mendorong dan mengajari agar konseli dapat mempercayai ego dewasanya sendiri dan membantu konseli agar bisa terampil dalam melaksanakan hubungannya antar pribadi. Nah, selanjutnya itu adalah jika dia sebagai narasumber. Nah, jika sebagai narasumber, dia dapat menemukan kondisi masa lalu yang tidak menguntungkan. Terus, jika dia sebagai fasilitator, dia dapat mendapatkan perangkat yang diperlukan dan menyediakan lingkungan yang menunjang untuk mencapainya perubahan konseli untuk keseimbangan ego stage-nya itu kembali. Juga situasi hubungan dalam beberapa aplikasi yang menyangkut hubungan konselor dengan konseli. Yang pertama adalah gak jarang juga perhatian yang tidak bisa dibangun oleh konselor dengan konseli. Karena konselor dan konseli itu berbagai kata-kata atau konsep yang sama dan keduanya memiliki pemahaman atau situasi yang mereka hadapi. Terus konseli itu memiliki hak untuk hak yang sama dan yang penuh dalam konseling. Jadi berarti konseling itu tidak dapat dipaksa untuk menyikapi hal-hal yang tidak ingin
ungkapi, jadi nggak boleh dipaksa. Terus yang ketiga itu adalah kontrak memperkecil perbedaan status dan menekankan persamaan di antara konselor dan konseling. Nah, dalam konseling rehabilitasi sudah ada mekanisme pengubahan, di mana ada beberapa tahap-tahap konseling ya di dalam TA ini. Yang pertama adalah pada bagian pendahuluan digunakan untuk menciptakannya kontrak pada konseli. Jadi baik mengenai masalah maupun tanggung jawab dari kedua pihak, konseli dengan konselor. Terus pada bagian yang kedua itu mengajarkan konseli tentang ego stage dengan diskusi bersama si konseli. Ada 3 ego stage, jadi harus dijelaskan. Nah, yang ketiga itu adalah kemudian membuat kontrak yang dilakukan oleh konseli sendiri yang berisikan tentang apa yang ingin dilakukan konseli, terus bagaimana si konseli untuk melangkah ke depan dan kapan kontrak itu akan habis. Nah, terus yang terakhir itu ada setelah kontrak ini selesai, konselor bersama konseli dapat menggali ego stage itu. Nah, untuk memperbaiki sehingga tercapainya tujuan dalam konseling. Nah, balik ke tekniknya. Nah, dalam TA ini ada teknik sendiri, yaitu yang pertama adalah analisis struktural analisis. Jadi dia itu kayak analisis terhadap status stage egonya yang mendasari pada struktur kepribadian si konseli yang terlihat dari respon atau stimulus si konseli dengan orang lain. Bagaimana dia merespon orang lain itu. Terus ada analisis transaksional. Jadi konselor itu dapat menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga dia dapat mengetahui apa sih ego stage-nya di mana gitu. Terus yang ketiga itu ada analisis mainan. Jadi ini tuh termasuk transaksi yang terselubung antara konselor dengan konselor pada lingkungannya. Terus yang terakhir ada analisis skrip. Jadi usaha konselor untuk mengenai proses terbentuknya skrip yang dimiliki oleh si konseling itu. Nah, untuk yang terakhir seperti biasa adanya kelebihan dan kekurangan pada setiap teori. Nah, untuk TA sendiri mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah mempunyai pandangan optimis dan realistis tentang manusia. Jadi AT itu memandang manusia bahwa dia dapat berubah jika dia mau. Terus manusia juga dapat berkehendak dan adanya kemauan. Jadi kemauan inilah yang dapat memungkinkan manusia untuk berubah, ya. Karena kita juga pasti sering dengar, kalau ada kemauan pasti bisa. Terus yang kedua itu ada penekanan waktu sekarang dan di sini. Jadi tujuan pokok dari AT itu kan mengatasi masalah konseli agar dia mempunyai kemampuan atau memiliki rasa bebas untuk menentukan pilihannya. Tuh. Terus yang ketiga itu adalah mudah diobservasi. Kenapa? Karena pada umumnya teori kan biasanya muncul dari laboratorium, itu kan sulit untuk diamati karena pada umumnya terus ada meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Jadi fokus AT itu kan bagaimana cara si konseli berinteraksi. Nah, jadi dia fokus pada komunikasi itu. Jadi maka treatment yang akan mengacu pada si interaksi itu kan cara berbicaranya, terus kata-kata yang dia gunakan itu gimana. Karena dari kata-kata yang dia lontarkan itu kita dapat mengetahui juga nih ego stage-nya di mana. Karena kan ada karakter antara ego stage anak, dewasa dan orang tua. Pasti cara berkomunikasi dan pemilihan kata yang dia lontarkan itu pasti akan berbeda. Selanjutnya itu ada kelemahan. Nah, untuk kelemahannya sendiri di sini yang pertama itu adalah kurang efisien terhadap kontrak treatment AT yang mereka harapkan. Jadi kontrak dari treatment antara konselor dengan konseli ini harus terjadi antara status ego dewasa gitu. Jadi artinya menghendaki bahwa si konseli ini mengikat kontrak secara realistis gitu. Terus yang kedua itu ada subjektif dalam menafsirkan ego stage, karena apakah ungkapan konseli itu termasuk ego stage dewasa, orang tua, ataupun anak-anak, merupakan penilaian yang sangat subjektif gitu. Jadi mungkin dalam hal yang ekstrim tidak ada perbedaan untuk menafsirkannya.